죽이면 되니? 네, 아버지. 아버님은 산에서 발견됐습니다. 그것도 안매장된 채로 말이죠. Ya, drama crime trailer ini mengisahkan 6 manusia bermasalah yang menghalalkan segala cara demi ambisi dan balas dendamnya. Namun plot twist paling gongnya adalah takdir buruk ke-6 orang itu saling terhubung, menyebabkan mereka mendapatkan karmanya masing-masing. Penasaran? Oke, jangan lama-lama guys, langsung saja ke ceritanya. Nah, di sebuah gedung tua di desa Guho, seseorang terlihat mengambil pertamax oplosan di sebuah mobil, lalu menghamburkannya di gedung tua tersebut, di mana seseorang terikat di sebuah kursi. Yah, entah siapa pelakunya, gedung tua itu pun terbakar, membuat para pemadam kebakaran yang gak kenal lelah bersama polisi bernama Yongsik segera menangani TKP. Gak berapa lama setelah apinya padam, mereka menemukan 2 korban tewas terbakar dan 1 orang yang selamat, segera melarikannya ke rumah sakit. Nah, dokter bernama Jongmin pengen segera menyuntikkan morfin, tapi dokter cantik bernama Juyon tiba-tiba muncul melarangnya. Takutnya korban akan mengalami syok berat akibat rasa sakit yang tidak tertahankan. Toh sampai sekarang korban masih dapat menahan rasa sakitnya, dan dengan begitu korban pun tertolong meskipun luka bakarnya gak dapat dikembalikan seperti sebelumnya. Menariknya saat korban menyebutkan namanya, wajah Juyon tiba-tiba berubah marah, seolah-olah punya dendam kepada orang bernama Park Jae-yong. Pertanyaannya, siapa Park Jae-yong? Nah, kita kembali ke 15 hari sebelum kebakaran di kota Paju. Pria yang nantinya terikat di kursi dalam insiden kebakaran itu kita panggil saja Bejo. Pusing dengan uang kosan yang nunggak, bahkan investasi kriptonya yang rungkat. Dan sialnya, modal investasi itu dari hasil pinjam duit rentenir yang utangnya kini membengkak 150 juta won. Padahal kan si Bejo hanyalah seorang buruh pabrik. Tapi mengapa ia bisa nekat main kripto? Karena dia selalu nonton influencer kripto yang pamer kesuksesan di sosmed. Ya, mirip-mirip lah dengan korban binomo. Gak berapa lama bos rentenir datang menagih utang tersebut. Saat terbangun, dia sudah terikat di meja operasi, di mana bos rentenir menunjukkan contoh manusia yang gak bisa bayar utang, yang organnya tuh diambil dan dijual. Jadi jika si Bejo gak mampu membayar utangnya dalam 30 hari, maka nasibnya akan sama seperti orang itu. Yah, beginilah nasib manusia yang suka ngutang tanpa berpikir, di mana besoknya ia yang masuk kerja, pusingnya bukan main, mikirin gimana cara membayar utang dalam 30 hari. Secara kebetulan ia melihat teman kerjanya yang bertato sedang kesulitan, pengen minjem duit kepada mandor, tapi malah diledek. Kan si tato ini beneran marah karena uang itu pengen digunakan buat biaya rumah sakit anaknya di Cina. Untungnya si tato punya cukup kesabaran, sehingga ia gak membunuh si mandor dan memilih berhenti kerja dari sana. Nah, Bejo yang penasaran mencoba mencari tahu, membuatnya sangat terkejut karena tato itu adalah simbol mafia Yanbian di perbatasan Korea Tiongkok, yang pastinya mafia itu sangat ditakuti. Tiba-tiba si Bejo dapat kabar dari kampung kalau ayahnya tuh habis ketabrak, sehingga ia pun bergegas pulang ke desa Guho. Beruntung ayahnya masih selamat, tapi si Bejo nampaknya gak peduli soal itu. Lihat aja kelakuannya saat melihat mobil si penabrak, matanya berubah jadi uang. Apalagi si penabrak memberi ganti rugi 5 juta. 300이요? 생각보다 많이 넣더라고. Lah, malah dikorupsi dong, dimana ia ngaku kalau si penabrak itu adalah temannya yang bangkrut, jadi hanya dapat memberi segitu. Gak berapa lama teman gereja bapaknya dipanggil Markonah datang, menjelaskan kalau dialah yang menghubungi Bejo biar dapat merawat sang ayah yang kesepian. Tapi si anak durhaka ini memang sudah gak punya hati nurani, malah pergi gitu aja, bahkan meminta si penabrak nambah 3 juta lagi. Nah, gak puas dengan uang itu, si Bejo malah kembali ke rumah mengambil barang-barang ayahnya yang bisa diuangkan, termasuk jam tangan Rolex. Tapi matanya semakin menyala melihat berkas asuransi ayahnya yang akan memberi kompensasi sebesar 500 juta won jika ayahnya meninggal kecelakaan atau sakit. Karena itu otaknya semakin dirasuki iblis. Tapi saat ia jalan di gang sempit, sekelompok bocah tiba-tiba menyerangnya dan membegal sejumlah uangnya.
Untung ia masih dapat mempertahankan jam Rolex itu, meskipun ia harus berakhir di rumah sakit. Nah, minus 28 hari utangnya harus dibayar, membuatnya semakin pusing. Sementara di luar, ayahnya protes kepada polisi. Mengapa pelaku yang menyerang anaknya nggak bisa ditangkap? Seketika penjelasan polisi itu membuat si Bejo kepikiran ide cemerlang, di mana saat kembali ke kosannya, ia segera menghubungi temannya, meminta nomor mafia Yan Bian itu. Singkatnya, sampailah dia di markas Yan Bian, yaitu di tempat sampah mobil-mobil tua, memperkenalkan dirinya kepada yang bersangkutan sambil menjelaskan tujuannya. Toh ia tahu kalau si Yan Bian butuh duit. Ya, Bejo menyuruh si Yan Bian membunuh ayahnya seolah-olah kecelakaan, dan itu harus ditabrak di gang kecil di mana nggak ada CCTV, biar ia dapat mencairkan uang asuransi sebesar 200 juta dan akan memberikan 30%-nya, yaitu 60 juta kepada si Yan Bian. Yah, si Bejo bohong, yang penting mah ia bisa memanfaatkan tenaga mafia ini, dan biar dia percaya, si Bejo merekam pembicaraan tadi dan memberikan rekaman itu kepada si Yan Bian. Besoknya si Bejo mulai tertawa, akhirnya masalah utangnya akan segera beres. Namun si Yan Bian tiba-tiba menemuinya, bukan membatalkan kerjasama, tapi minta tambahan duit. Toh ia tahu kalau uang asuransinya sebesar 500 juta, jadi ia maunya dibayar 150 juta. Kalau tidak, ia akan membunuh si Bejo. Jadinya si Bejo terpaksa setuju, meskipun itu bohong. Nah, malam ayahnya dibunuh pun tiba, di mana si kambing berusaha membuat alibi untuk dirinya dengan mengajak rekan kerjanya minum. Setelahnya, ia ke diskotik main perempuan, tapi karena belum dapat kabar dari si Yan Bian, ia terpaksa ke kafe dengan sengaja makan di depan kasir, sok-sok batuk, biar kasirnya tuh sadar akan keberadaannya. Di saat yang sama, si Yan Bian benar-benar menabrak ayah si Bejo, lalu turun dari mobil, memastikan apakah ayah Bejo sudah meninggal. Tapi entah apa yang terjadi, Yan Bian gak memberi kabar kepada si Bejo, membuat si kambing yang bosan di kafe akhirnya memilih pulang. Besoknya, karena gak ada kabar, ia mengira si Yan Bian itu gagal dalam misinya. Namun tiba-tiba polisi nelpon kalau ayahnya ditemukan meninggal. Jelas dong, ia bergegas ke sana. Tapi sebelum menemui mayat ayahnya, ia ke WC dulu buat melatih apakah akting nangisnya udah betul. Sehingga saat melihat mayat ayahnya, ia pun dapat menangis dengan sangat kerasnya. Padahal mah setetes air matanya pun gak ada yang terlihat. Ia bahkan sok-sok ingusan di depan polisi Yongsik yang menangani kasus ayahnya. Namun Yongsik menjelaskan bahwa ayahnya gak ditabrak, tapi dibunuh seseorang, membuat si Bejo kebingungan. Apalagi Yongsik menyebut bahwa ada saksi yang melihat kejadian. Yah, Markona ternyata melihat kejadian itu, terpaksa membuang kue yang dibawanya saking paniknya. Menariknya lagi, ayah Bejo tidak ditemukan di jalan itu, tapi lah, bukannya masalahnya selesai, si anak durhaka malah semakin pusing. Nah, sehari sebelumnya, seorang streamer gabut mendaki di sebuah gunung, dan karena mengira Scooby-Doo itu kelaparan, ia pun mendekatinya, tapi malah menemukan mayat ayah si Bejo terkubur di sana. Pertanyaannya, mengapa bisa mayatnya ada di gunung tersebut? Jawabannya ada di kisah dokter akupuntur bernama Sang Hun ini. Sudah punya bini, tapi masih saja tergoda dengan wanita dipanggil Wati, yang langsung mengajaknya ke penginapan Oasis. Padahal kan itu ngedate pertama mereka. Gak pakai basa-basi, Wati langsung mengajaknya mabok. Yah, karena mabok, si Sang Hun gak tahu apakah dia habis kerja kelompok atau tidak. Tapi dari modelannya sih, nampaknya sudah. Di mana Wati tiba-tiba menerima telepon dari temannya, sehingga ia meminta si Sang Hun mengantarnya ke desa Guho, karena ayah dari temannya baru aja meninggal. Awalnya Sang Hun menolak akibat ia yang mabok gak boleh mana budi. Tapi karena Wati pengen naik Grab sendiri, jiwa kesatria si Sang Hun akhirnya muncul. Gak peduli lagi mabok, pokoknya ia harus mengantar kekasih barunya ini. Di jalan, bukannya sedih, Wati malah menggoda si Sang Hun. Kan iman si kambing satu ini jadi goyah, gak sadar dengan masalah yang akan dihadapinya.
Ya, ia menabrak seseorang tepat di bawah jembatan penyeberangan itu. Menariknya, orang yang ditabrak adalah ayah si Bejo. Membuat Sang Hun panik karena korbannya sudah tewas. Alhasil, ia pun menyalahkan si Wati. Tapi karena ada mobil melintas, mereka pun buru-buru menyembunyikannya. Di mana dua orang dipanggil Yanto dan Yanti ini malah singgah, mengira Sang Hun butuh bantuan. Kan si kambing ini jadi tambah panik. Alasan kalau sudah nelpon asuransi, menyuruh mereka pergi saja. Ya, gimana tidak panik kalau korbannya disembunyikan tepat di samping mobil. Untungnya Yanto Yanti segera pergi, tapi ada yang aneh dengan percakapan mereka. 애매했어. 차 안에 여자도 있었는데. Sang Hun sendiri buru-buru menaikkan korban ke mobil, gak peduli dengan si Wati yang sejak tadi ketakutan. Pokoknya Wati harus membantunya mengubur mayat itu agar dirinya tidak dipenjara. Sialnya, seorang pengemis dipanggil Udin ada di sana. Yang pastinya Udin melihat kejadian tadi, membuat Sang Hun gak ada pilihan, langsung mengejarnya. Lah, masalahnya jadi tambah banyak dong. Tapi mau gimana lagi, Sang Hun tetap mengangkut si Udin juga, segera menancap mobilnya ke gunung dekat sana. Lalu, ya, si Udin ternyata masih hidup. Kan si kambing satu ini buru-buru memukulnya. Niatnya sih mau ngebunuh, tapi kan ia nggak punya nyali. Apalagi melihat tampang si Udin yang nampak seperti orang bodoh. Jadinya daripada membunuh, ia pun meminta nomor rekening si Udin, lalu mengirimkan 10 juta won. Karena dengan begitu, Udin tidak akan melapor. Alhasil, sesuai arahan si Sang Hun, mereka pun membawa mayat korban gak jauh dari sana. Tapi saat menggali, tangan si Sang Hun malah terluka, sehingga mereka pun gak bisa menggali lebih dalam. Namun, saat semuanya selesai, si Udin yang dinilai bodoh ini malah minta nambah 20 juta lagi. Toh, yang mereka lakukan adalah hal di luar nalar. Untungnya si Sang Hun punya cukup duit sehingga permintaan si Udin pun dikabulkan. Nah, paginya Sang Hun pun mengantar Wati pulang ke rumah, memintanya tenang aja. Pokoknya masalah itu gak akan pernah ketahuan. Yang penting mah Wati tutup mulut. Tapi masalahnya adalah si Udin yang gak mau pergi sebelum uangnya dikirim. Kan si Sang Hun semakin emosi meskipun tetap mengirim duitnya. Memastikan sekali lagi kalau itu uang yang terakhir dan mereka gak akan pernah bertemu kembali. Setelahnya, ia pun mengambil SD card kamera mobilnya, tapi si Udin malah datang lagi. Lah, uang taksi aja gak punya dong. Membuat si Sang Hun beneran hampir gila, mana saat mobilnya dibawa ke bengkel, biayanya tidak main-main. Tapi mau gimana lagi daripada di penjara, di mana ia yang sampai rumah berharap masalahnya berakhir bersama pakaian dan SD card yang dibuang ke tempat sampah. Besoknya ia pun ke klinik dengan rasa was-was, gak sadar kalau Yanto Yanti masih saja membuntutinya. Ya, gimana mau nyadar kalau ia harus mengobati luka di tangannya. Namun beberapa hari kemudian, orang yang gak pernah ia sangka muncul di kliniknya. Nah, Udin pun menjelaskan kalau ia tahu klinik Sang Hun saat melihat kartu namanya di mobil. Basa-basi kalau punggungnya sakit setelah membantu Sang Hun kemarin. Padahal mah dia minta tambahan duit. 3천만 더 주세요. Kembali ke kisah si Bejo yang saat akting nangis di WC. Polisi bernama Jihun gak sengaja mendengarnya. Sehingga ia yang curiga bertanya keberadaan si Bejo saat ayahnya meninggal. Yang pasti si Bejo tanpa ragu menjelaskannya. Karena itu Jihun pun memeriksanya dan memang sesuai. Toh si Bejo sudah mengaturnya. Besoknya si Bejo dengan senangnya mengurus asuransi ayahnya. Berharap 500 juta itu cepat cair. Tapi yang mengurus uang itu ternyata pria yang menabrak ayahnya kemarin. Jelas dong si Bejo terkejut. Mana kemarin dia sudah mengakali penabrak ini. Tapi masalahnya bukan itu. Melainkan penyelidikan polisi belum selesai. Sehingga pihak asuransi belum dapat mencairkan uangnya. Kan si Bejo jadi marah tapi nggak bisa apa-apa. Karena penabrak yang punya kuasa terkait duit asuransinya. Gak sadar dengan Jihun yang terus mengawasinya. Malamnya sifat durhakanya semakin menjadi-jadi. Lihat aja kelakuannya di rumah duka. Sudah gak hadir saat pemakaman. Duit sumbangan para pelayat malah dipakai bayar sewa rumah duka. Membuat tantenya marah. Namun ia benar-benar gak peduli.
Gak berapa lama si Yan Bian malah datang menagih bayarannya. Kan si kambing satu ini kesel, kerjaan gak beres, asuransi belum cair, tapi sudah minta bayaran. Tapi Yan Bian gak peduli soal itu. Pokoknya yang gak mau tahu kalau tidak dibayar, maka si Bejo akan jadi korban selanjutnya. Dan mereka lagi-lagi gak sadar kalau Ji-hun mengawasinya. Yah, kali ini Ji-hun membuntuti si Yan Bian hingga ke pembuangan mobil tua itu. Nah, setelah memastikan komplotan itu di luar, ia pun diam-diam masuk ke tempat si Yan Bian dan akhirnya menemukan perekam yang membuktikan kalau ayah si Bejo tuh sengaja dibunuh. Tapi sial baginya, saat keluar si Yan Bian memergokinya. Ji-hun si alasan kalau sedang cari ondardir mobil, tapi kan preman sekelas Yan Bian gak mungkin tertipu. Yah, ia mengira kalau orang ini disuruh si Bejo, makanya ia langsung membunuhnya. Tapi saat memeriksa identitasnya, ia jelas terkejut dong. Ternyata yang dibunuhnya seorang polisi, mana kelakuannya itu terekam CCTV. Artinya si Bejo nggak ada pilihan selain harus segera balik ke China. Segera menyampaikan itu kepada si Bejo, menyuruhnya membayarnya besok, apapun yang terjadi. Nah kan si anak durhaka jadi tambah pusing dong. Tapi nyatanya ia sudah menyiapkan palu untuk membunuh si Yan Bian. Kembali ke kisah si Sang-hun yang terpaksa setuju tapi meminta waktu beberapa hari biar si Udin pulang. Dan sejak detik itu ia pun ngerti kalau si Udin tuh pura-pura bodoh di depannya. Lah udah tahu tangannya luka malah sok marah-marah. Namun tiba-tiba pihak bengkel mengabari kalau mobilnya udah beres. Membuatnya sedikit lega, setidaknya salah satu barang bukti sudah menghilang. Hanya saja pihak bengkel bingung, Sang-hun ngakunya nabrak rusak, tapi bumper depan mobilnya tidak rusak. Seketika Sang-hun tersadar kalau memang ada yang aneh dengan kejadian hari itu. Buru-buru ke tong sampah mencari kembali SD card yang dibuangnya. Untungnya sih masih ketemu, di mana saat memutar rekaman saat kecelakaan, dugaannya benar, korban tidak tertabrak, tapi terjatuh dari atas jembatan penyeberangan. Dan orang yang sengaja membuangnya gak lain adalah si Udin. Alhasil ia pun mengajak Wati bertemu. Namun kali ini Wati bawa mobil sendiri, alasan trauma naik mobil si Sang-hun. Dengan begitu Sang-hun pun menunjukkan semua bukti kalau Udin tuh ternyata menjebaknya. Anehnya bukannya marah, si Wati malah ngisap rokoknya dan berkata, ya ternyata Wati adalah komplotan si Udin. Atau dengan kata lain, sejak awal si Sang-hun memang sudah jadi target pemerasan. Jelas dong Sang-hun murka, langsung mencekik Wati. Tapi Udin yang sejak tadi di dekat sana segera naik ke mobil membius si Sang-hun. Setelahnya mereka membawa Sang-hun pergi dari sana, gak sadar dengan Yanto-Yanti yang membuntutinya. Singkatnya sampailah mereka di gedung tua tempat mereka selalu nongkrong dulu. Ya, gedung tua inilah yang nantinya akan terbakar. Tapi kejadian itu masih lama, di mana sekarang Udin menyuruh Wati membantunya menggali tanah biar dapat mengubur si kambing itu hidup-hidup. Toh Udin malas membunuhnya pakai tangan sendiri. Masalahnya Wati lupa mengambil kunci mobilnya sehingga Sang-hun yang bangun pengen segera kabur. Tapi melihat si Wati yang menipunya itu tertawa dengan sangat menjengkelkannya. Sang-hun jelas marah dong, gak jadi kabur tapi malah nancap mobilnya menabrak si Wati hingga tewas. Bodohnya ia lupa kalau si Udin ada di sana. Kan Udin gak membiarkannya lolos, gak peduli dengan Sang-hun yang berjanji memberinya 100 juta. Pokoknya sekarang ia hanya pengen ngelampiasin emosinya. Langsung ngebunuh si Sang-hun, gak sadar dengan Yanto-Yanti di atas gedung yang sejak tadi memotret. Setelahnya Udin pun mengubur Sang-hun dan Wati di sana. Tapi pertanyaannya, apa hubungan mereka dengan Park Jeong? Ya, kita kembali ke masa SMA dulu. Jeong, gadis yang nantinya akan jadi dokter itu, selalu dipuji-puji teman sekolah. Selain cantik, dia juga sangat pintar. Bahkan kali ini tuh terpilih sebagai gadis sampul majalah sekolah. Membuat Wati yang juga pengen seperti itu marah, mulai menyusun rencana untuk menyakiti Jeong. Suatu hari, Wati sok perhatian kepada Jeong, mengajaknya blended pekan depan. 사람이 연애도 하고 뭐 그래야지. 찐따도 아니고. Ya, karena supel, Jeong setuju aja. Tapi entah bagaimana ceritanya, Jeong terbaring di gedung tua itu
di mana Wati mempersilahkan 3 pria bertopeng untuk melakukan apa saja kepada Jiyong. Jadinya Jiyong pun diperkeos, makanya sekarang Jiyong trauma berat karena salah satu dari ketiga pria itu adalah Park Jeong. Nah, episode kali ini membahas tentang kisah Jiyong yang gak pernah melupakan dendamnya, bahkan hampir tiap malam tuh bermimpi membunuh pria bertopeng itu. Apalagi sekarang Park Jeong muncul sendiri di hadapannya. Hanya saja ia belum yakin apakah benar dia pria bertopeng yang dicarinya, sehingga ia pun menyewa jasa si rambut putih, mantan polisi yang kini menjadi detektif swasta, untuk mencari tahu keberadaan pria bertopeng tersebut. Dan faktanya si Yanto Yanti adalah anak buah si rambut putih. Ya, ternyata bininya si Sanghun menyewa jasa mereka untuk membuntuti si Sanghun yang doyan selingkuh itu. Malamnya, Yongsik yang merupakan junior si rambut putih di kepolisian dulu memberikan data orang-orang yang dicari. Ya, si rambut putih tentu bingung mengapa seorang dokter cantik mencari data pelaku pemerkiosan, mencoba memeriksa ulang kasusnya, dan akhirnya ngerti kalau Juyeon tuh adalah korbannya. Di saat yang sama, Juyeon menatap si Park dengan sangat lama sambil mengingat kisah kelam masa lalunya, di mana Wati memperkenalkannya dengan senior bernama Park Jeong ini. Yah, karena si Park sangat baik, Juyeon pun setuju pacaran dengannya. Namun suatu malam saat pulang bersama, 2 pria bertopeng mencegat mereka, langsung menghajar si Park, membius Juyeon dan memperkiosnya seperti sebelumnya. Awalnya Juyeon mengira kalau si Park tidak terlibat, tapi setelah polisi menangkap pelaku, ternyata si Park adalah dalang dari kejahatan itu. Ya, siapa yang gak dendam jika dihianati sekejam itu, di mana Juyeon sudah bersiap membunuh si Park, tapi si rambut putih tiba-tiba mengabari kalau 2 pelaku itu sudah lama meninggal, sedangkan si Park tinggal di kota Paju. Membuat emosi Juyeon mereda, gak jadi membunuh Park yang ada di hadapannya karena menganggap bukan dia orangnya. Besoknya, Yongsik mengabari si rambut putih kalau Park yang dicari ternyata adalah si Park yang jadi korban selamat dari kebakaran itu, membuat si rambut putih sangat terkejut. Di saat yang sama, Juyeon makan bersama Jongmin yang ternyata adalah pacarnya. Namun tiba-tiba si rambut putih mengabari terkait kesalahan penyelidikannya kemarin. Jelas dong, amarah Juyeon memuncak, pengen segera membalaskan dendamnya. Dan menariknya, Park Jeong yang jadi korban kebakaran itu gak lain adalah si Udin. Lah, kenapa bisa begitu? Nanti kalian akan tahu sendiri plot twistnya, di mana Juyeon sudah ada di depan kamar, tapi sial baginya, Yongsik datang pengen melakukan penyelidikan terkait kasus kebakaran itu, membuat si Udin buru-buru kembali ke kasur. Ya, nampaknya ada yang disembunyikan si Udin terkait identitasnya sebagai si Park, di mana saat Yongsik bertanya tentang insiden kebakaran itu, Udin memasang wajah polosnya dan bercerita kalau ia tuh diculik seseorang, dan saat tersadar ia sudah terikat di kursi dalam gedung tua itu, di mana 2 pria berkelahi di hadapannya. Intinya, Udin ngaku gak tahu apa yang terjadi dan mengapa ia bisa diculik. Bahkan salah satu pria yang menang berkelahi tadi menyiramnya pakai pertamax oplosan lalu membakarnya. Yongsik sih gak percaya begitu aja, pengen memeriksa sidik jarinya, tapi kan jari-jari si Udin sudah kebakar, sehingga butuh waktu untuk memastikan identitas Udin sebagai si Park melalui tes DNA. Ya, jika kalian sadar dengan jam tangan Rolex yang dipakai si Udin, kalian pasti ngerti mengapa si Udin bisa menjadi si Park. Besoknya, belum sempat membalaskan dendamnya, Udin tiba-tiba minta keluar. Toh Dr. Jongmin sudah menyetujuinya. Jelas dong, Juyeon mengajarnya karena gak mungkin membiarkannya pergi begitu saja. Bertanya apakah si Park tidak mengenalnya, tapi ya, lagi-lagi si Udin menunjukkan sikap aneh. Bahkan saat Juyeon masih mencegatnya, ia tambah kesal seolah-olah gak mengenal siapa Juyeon, membuat Juyeon beneran marah, memastikan akan membunuh si kambing satu itu. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah si Udin benar-benar Park Jeong? Ya, kita kembali ke beberapa hari yang lalu. Setelah mengubur Wati dan Sanghun, si Udin kembali ke parkiran itu untuk memakai mobil si Sanghun.
Sementara Yanto Yanti melaporkan tragedi tadi kepada bosnya, sehingga si rambut putih mengabari istri si Sanghun yang menyewa jasanya, menjelaskan kalau Sanghun tuh baru saja dibunuh seseorang, memintanya untuk segera melapor ke polisi, membuat istri Sanghun sangat terkejut padahal dia lagi hamil. Besoknya Bejo setuju membayar si Yan Bian, mengajaknya bertemu entar malam. Alhasil sebelum menemuinya, si Yan Bian menghubungi kapal ilegal untuk menyediakan tempat untuknya besok pagi ke Cina. Namun tiba-tiba Udin muncul di hadapannya. Lah, bagaimana mereka bisa kenal? Ternyata dulu mereka berada di penjara yang sama, tapi Udin bebas duluan memberikan alamat pabrik di kota Paju jika si Yan Bian pengen bekerja. Bukti kalau mereka tuh cukup dekat. Nah, saat keluar, Wati langsung menjemputnya. Selain teman sejak SMA dulu, Wati juga mengajak Udin kerjasama. Alhasil, mereka pun menjalankan bisnis penipuan itu, di mana Wati berperan sebagai ujung tombak dengan sengaja gabung ke berbagai komunitas hanya untuk menggait laki-laki hidung belang. Sedangkan Udin bertugas sebagai eksekutor yang memergoki dan memeras korban. Kerjaan itu pun mereka jalani selama setahun, membuat mereka semakin kaya, hingga akhirnya si Sanghun jadi korban berikutnya. Awalnya mereka ingin melakukan modus operandi yang sama, namun si Udin tiba-tiba ditelepon si Yan Bian, sehingga ia pun buru-buru menemuinya. Ya, si Yan Bian ternyata meminta bantuan si Udin untuk membunuh ayahnya si Bejo. Toh dirinya juga adalah seorang ayah yang rasanya sulit melakukan kejahatan seperti itu. Dan Udin langsung setuju, apalagi saat melihat si Bejo yang membuat alibi palsu di kafe itu. Udin langsung tertawa karena mereka sama-sama dari desa Guho. Di saat yang sama, ayah Bejo yang tahu anaknya mencuri uang dan jam Rolexnya berdoa sepanjang malam di gereja, memohon agar Tuhan mengampuni dosa putranya itu. Setelahnya, ia pun pamit pulang kepada si Markona. Namun Markona yang teringat kalau hari ini ultahnya ayah si Bejo segera menyusulnya untuk memberikan kue ultah. Tapi seperti sebelumnya, Udin dan si Yan Bian sudah bersiap di gang kecil itu, langsung menabrak korban, bahkan sampai 2 kali karena melihat korban masih hidup. Untuk memastikannya, Yan Bian pun turun dari mobil, tapi malah melihat si Markona. Makanya Markona yang panik segera kabur meninggalkan kue itu. Alhasil karena takut ketahuan, mereka terpaksa membawa mayat korban. Secara kebetulan, si Wati nelpon menyuruh Udin segera mengeksekusi penipuan mereka, membuat Udin senyum sumringah karena kepikiran sebuah ide cemerlang, mengantar si Yan Bian pulang biar ia yang menyelesaikan mayat itu. Ya, sekali dayung 20 terlampaui, Udin dapat bayaran dari si Yan Bian, juga dapat memeras si Sanghun, menjelaskan kepada Wati semua rencananya. Dengan begitu, Wati pun melakukan apa seperti yang terjadi sebelumnya. Sementara si Udin membawa mayat korban ke jembatan penyeberangan itu, lalu membuangnya tepat saat mobil Sanghun melintas. Sehingga terjadilah seperti sekarang, mereka pusing dengan masalah yang semakin membesar itu. Dan karena si Bejo akan membayarnya malam itu juga, Yan Bian pun mengajak si Udin ke tempat pertemuan. Masalahnya adalah polisi menemukan mayat Jihun serta rekaman CCTV, sehingga mereka pun menggeledah tempat si Yan Bian dan menemukan KTP ayah si Bejo. Di saat yang sama, Bejo malah latihan membunuh si Yan Bian dengan mengatur alarm kapan ia dapat menampol si Yan Bian pakai palu. Gak berapa lama sampailah mereka di titik pertemuan, di mana si Yan Bian dengan percaya dirinya menemui si Bejo sendiri. Namun si Bejo alasan kalau uangnya tuh gak ada di sana, melainkan di sebuah gedung tua gak jauh dari sana, membuat Udin kesal karena ia harus diam-diam mengikutinya dari belakang. Namun di jalan, polisi sedang berpatroli mencari seorang tersangka, membuat si Yan Bian panik mengira yang dicari adalah dirinya, padahal yang jadi tersangka adalah si Udin. Yah, bininya si Sanghun sudah ngelapor, membuat Udin gak ada pilihan selain meninggalkan mobilnya, segera kabur lewat gunung. Singkatnya, sampailah mereka di gedung tua itu, di mana Bejo pura-pura ke bagasi mobil mengambil uang, padahal menyetel alarm di sana. Sehingga saat si Yan Bian membuka tas yang isinya kertas itu,
Ya, rencana yang paling bodoh yang pernah ada. Mana bisa mafia dibunuh dengan cara seperti itu, membuat wajah si Bejo berakhir bonyok. Gak berapa lama Udin menelpon si Yanbian, sehingga Udin pun menyusulnya karena bingung mau kemana. Akibat dirinya kini menjadi buron. Si Yanbian sih mengajaknya kabur ke Cina saja, tapi kan tempat itu sudah dikepung polisi. Namun melihat si Bejo yang tinggi dan bentukan tubuhnya hampir sama sepertinya, Udin seketika kepikiran ide cemerlang. Alhasil ia pun mengajak si Yanbian ngobrol. Ya, tanpa ragu Udin membunuhnya, lalu mendorongnya jatuh ke bawah. Setelahnya ia memeriksa identitas asli si Bejo sambil senyum-senyum gak jelas, memberikan pakaian kepada si Bejo sekaligus mengambil jam Rolex itu. Ya, ide si Udin kabur dari kepungan itu adalah mengganti identitasnya menjadi si Bejo, sedangkan si Bejo menggantikan dirinya sebagai buronan. Dan yang menarik adalah, atau dengan kata lain, Bejo adalah sipar asli, pemarkeos yang dicari-cari si Juyon. Nah, sadar nyawanya terancam, si Bejo alias Par asli sangat ketakutan, berjanji akan memberikan 300 juta jika Udin melepaskannya. Tapi Udin mah gak peduli. Lagian dirinya yang akan jadi sipar bisa juga mencairkan asuransi tersebut, langsung membakar sipar asli. Begitupun dengan si Yanbian yang tewas di bawah sana, biar polisi tuh gak mengenali wujudnya. Tapi saat pengen keluar, ya begitulah yang terjadi sehingga ia menjadi seperti sekarang. Di lain sisi, Jongmin yang sadar pacarnya gelisah berusaha menenangkannya, membuat Jiyong sedikit tersenyum, tapi nggak mungkin melupakan dendamnya. Sementara si Udin sampai di rumah sipar yang asli, mengira sebagai sipar, ia dapat hidup nyaman dengan uang asuransi itu. Hanya saja untuk mengurangi sakit luka bakarnya, ia harus minum obat, nyantai dulu sambil menghafalkan semua tentang sipar, agar dirinya benar-benar dapat menggantikannya. Gak sadar kalau sipar tuh diincar orang banyak, salah satunya si Jion yang meminta si rambut putih melakukan sesuatu. Siangnya Udin terbangun karena telepon dari pihak asuransi kalau tunjangan kematian ayahnya tuh sudah dibayarkan, membuatnya sangat senang. Tapi jelas dong ia marah, buru-buru ke gereja tempat ayah sipar mengalihkan uang asuransinya. Namun si rambut putih sudah menunggu di luar dengan sengaja menumpahkannya kopi. Padahal mah si rambut putih diam-diam mencuri obat si Udin, lalu menukarnya dengan obat yang diberikan si Jion. Dan Udin gak sadar karena memang sudah murka. Malamnya sampailah ia di gereja itu, ngamuk menuduh pihak gereja menipunya. Namun ya, itu suara ayah sipar yang memang sengaja mengalihkannya ke gereja, berharap uang itu dapat membayar dosa-dosa anaknya. Hal itu tentu membuat Udin gak bisa apa-apa, tapi tetap akan membuat perhitungan, apalagi melihat Jion yang ternyata sejak tadi mengikutinya. Saking keselnya, ia meminum obat tanpa memeriksanya, dan itulah yang ditunggu Jion, karena obat yang diberikannya adalah obat bius dosis tinggi, di mana Udin yang lewat gang itu mulai merasa ada yang aneh dengan penglihatannya, sampai-sampai ia berhalusinasi melihat mayat ayah sipar yang ditabraknya itu. Gak berapa lama, Jion pun muncul sehingga Udin yang sadar dengan masalah di tubuhnya akhirnya jujur kalau dirinya tuh bukan sipar yang dicari Jion, tapi nah kan Udin gak bisa mengelak akibat siasat liciknya sendiri, di mana ia pun tumbang akibat pengaruh obat bius itu. Jion pun segera mengeluarkan pisaunya, namun lah si Jongmin malah muncul dong dengan sok perhatiannya meminta pacarnya untuk melupakan semua dendam itu. Ya, Jongmin ternyata sudah mengetahui masa lalu Jion dan ia gak masalah dengan itu. Lagian gak ada gunanya Jion mengorbankan masa depan karena sampah masyarakat tersebut, membuat Jion akhirnya menangis. Ya, kata-kata pacarnya membuatnya gak jadi balas dendam, hanya bisa melampiaskan amarahnya dengan menonjok si Udin. Setelahnya, ia pun pulang dengan perasaan lega, berharap pelampiasannya tadi membuatnya gak bermimpi buruk lagi. Nah, beberapa jam kemudian, pengaruh bius Udin selesai, sehingga ia pun dapat pulang dengan senangnya. Tapi saat pengen minum obatnya,
ia baru tersadar kalau obatnya tuh ditukar si rambut putih tadi atas suruhan si Jion. Membuatnya marah, tapi nggak ada kesempatan karena polisi Yongsik menghubunginya, memastikannya ada di rumah. Ya, polisi akhirnya sadar kalau si Udin tuh bukan lapar yang asli. Tapi Udin yang ngerti itu buru-buru menyiapkan barang buat kabur. Tapi melihat foto Jion sebagai gadis sampul majalah sekolah, ia pun teringat dengan obrolannya bersama Wati saat itu. Ya, sebenarnya Wati pengen menyuruh si Udin memperkios Jion. Tapi Udin menolak karena ia baru saja bebas dari penjara. Memberi saran kalau ada banyak anak kelas 3 yang dapat melakukannya. Ya, ia baru nyadar kalau semua masalah itu karena ulahnya. Tapi kan ia nggak peduli soal itu. Yang penting ia dapat bebas dari kejaran polisi. Gak berapa lama Yongsik pun sampai. Tapi Udin mah sudah ada di tempat nunggu bus yang akan menuju ke bandara. Hanya saja ia bingung dengan notif ponsel Sipar. Mengira itu hari ulang tahun. Padahal kan itu waktunya ia dijemput paksa untuk diambil organnya. Di saat yang sama, Jongmin memastikan pacarnya baik-baik saja di rumah dan dapat tidur dengan lelap. Padahal kan Jongmin hanya pengen memastikan agar pacarnya gak mengejar Sipar lagi. Karena plot twistnya tuh, si Jongmin adalah dokter bedah yang disewa bos rentenir buat mengambil organ tubuh para korban. Makanya saat itu Jongmin mempersilahkan Sipar pulang biar dapat diculik oleh bos rentenir. Nah, setelah semuanya siap, Jongmin pun muncul di hadapan si Udin yang ketakutan. Jujur kalau ia tuh bukanlah Sipar. Tapi kan gak ada satupun manusia yang percaya dengan mulut penjahat seperti Udin. Apalagi Jongmin sudah gak sabar membalaskan dendam pacarnya. Untuk pertama kalinya menunjukkan wajahnya di hadapan korbannya. Bahkan gak membiusnya saking marahnya. Ya, gak pakai lama si Udin tewas dengan sangat kesakitan setelah organnya diambil. Besoknya Jongmin dapat banyak bayaran dari bos rentenir mengajak Jion nikah. Yang pastinya Jion setuju karena hanya Jongmin yang menerima masa lalunya. Ya, di antara keenam manusia bermasalah itu hanya Jion yang terselamatkan setelah ia melupakan dendamnya. Karena jika kemarin ia membunuh si Udin, mungkin ia akan menerima karmanya juga. Bahkan saat si rambut putih pengen memberikan dokumen hasil penyelidikan, Jion menolaknya karena nggak mau tahu lagi hal itu. Sehingga ia nggak tahu kalau Udin yang hampir dibunuhnya bukanlah Sipar. Dan tamat. Ya, sesuai kata pepatah, jika kita menanam jagung, maka jagung jugalah yang akan kita panen. Para pegundal di drama ini memilih melakukan kejahatan demi mencapai tujuannya. Dan ujung-ujungnya mereka semua mengalami nasib yang lebih tragis yang disebut dengan karma. Padahal kan ada pilihan lain dari pemecahan masalah, yaitu berdamai dengan keadaan seperti yang dilakukan Jion meskipun itu sakit. Sekian dari saya dan terima kasih.